pagi, kita bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Adik-adik, kita akan belajar kembali firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dulu. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, supaya lewat Habatus ini kami belajar firman Tuhan dan mengerti apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian merasa ada orang yang begitu jahat terhadap kalian sehingga kalian mengalami ketakutan? Dan apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ada seseorang yang sedang mengalami seperti itu. Ketakutan karena semua orang mau dia dibunuh. Ya, siapa orang itu? Yuk kita baca di Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai 29. Ibu akan bacakan, kalian baca juga di rumah ya. Di dalam markas, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala batalion memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan mencambuk dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak demikian terhadap dia. Namun ketika Paulus ditelentangkan untuk dicambuk, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu mencambuk seorang warga negara Roma apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala batalion. Katanya, "Apa yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Roma." Lalu datanglah kepala batalion itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Roma?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarga negaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Namun aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Lalu mereka harus memeriksa dia. Segera mundur, kepala batalion itu juga takut setelah tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah warga negara Roma. Adik-adik, Paulus adalah orang yang diutus Tuhan untuk supaya selain orang Yahudi bisa mengenal Tuhan. Dia menyebarkan Injil, menyebarkan tentang Tuhan Yesus, tetapi banyak orang yang benci terhadap dia sehingga dia akan dibunuh ya. Nah, di sini Paulus sedang ada dalam keadaan sangat-sangat terkurung, terjebak ya, karena semua orang di sekelilingnya mau membunuh dia. Itu ada di Roma. Tetapi karena petugas orang ini ya, Roma ini, dia bertanya kepada Paulus. Ternyata Paulus itu adalah orang Yahudi, tapi dia lahir di Roma. Jadi warga negaranya punya dua, warga negara Yahudi dan Roma ya anak-anak. Nah, sedangkan kepala dari para perwira itu adalah menjadi warga negara Roma, tapi dia dengan membeli kewarganegaraan. Nah, sedangkan Paulus karena kelahiran. Jadi sebenarnya Paulus sangat luar biasa. Dia sangat berhak bahwa dia adalah warga negara Roma asli ya. Nah, karena hal itulah kemudian ada peraturan masa warga negara dibunuh ya oleh perwiranya sendiri. Nah, akhirnya dia terlepas dari disiksa, dibunuh. Jadi dia dilepaskan ya anak-anak. Ini adalah satu pertolongan dan rencana dari Tuhan. Karena Tuhan punya rencana atas Paulus sehingga dia dilindungi Tuhan. Tuhan menjaga anak-anaknya yang begitu giat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti Paulus. Paulus tidak takut mati sebenarnya. Apapun yang terjadi, dia berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Maka Tuhan bekerja melindungi, menjagai dia, karena Tuhan punya rencana untuk tetap Paulus menyebarkan kebenaran firman Tuhan, dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bisa percaya dan selamat ya. Karena itu, kalau adik-adik ada dalam keadaan terjebak dan ketakutan karena orang semua jahat, adik-adik jangan takut. Percaya
kepada Tuhan Yesus, serukan nama Yesus, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti akan berikan jalan keluar dan pertolongan dimanapun adik-adik berada, asal kita menjadi orang-orang yang taat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, beriman seperti Paulus. Dia tidak takut apapun, dia tetap percaya bahwa Yesus yang dia sembah, Yesus yang dia layani adalah Yesus yang sangat luar biasa. Demikian juga kita dalam menghadapi apapun di dalam dunia ini, kita tidak perlu takut asal kita percaya sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan yang sanggup membebaskan kita. Dia sudah membebaskan kita dari segala dosa, dia juga pasti menolong kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena itu kita semua sungguh-sungguh percaya, beriman, mengikut Yesus dengan setia. Biarlah nama Tuhan di atas semuanya yang dimuliakan. Apa yang dialami Paulus sungguh luar biasa, sehingga dia tidak mengalami dibunuh, tetapi dia dilepaskan karena Tuhan melindungi dia karena dia diingatkan bahwa dia adalah warga negara Roma, ya. Nah, sama dengan kepala perwira. Oke. Nah, sampai di sini biarlah firman Tuhan senantiasa menguatkan kita untuk kita tetap percaya dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup melepaskan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah melepaskan Paulus. Kami juga percaya Engkau melepaskan kami dari hal-hal yang mungkin akan membahayakan hidup kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani, Tuhan yang luar biasa menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.